Halo anak-anak, selamat pagi. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Materi ini adalah bagian dari bab 4, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Sebelum kita masuk dalam materi, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, ini kami sebagian dari anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Nyatalah pada saat ini kami boleh melaksanakan pembelajaran walaupun hanya melalui video pembelajaran. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami peroleh pada pagi hari ini itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita lihat dulu apa yang mendasari pembahasan kita pada pagi hari ini. Dalam kitab suci tidak memberi laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian, dan tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kitab suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus. Selain itu, keyakinan akan kebangkitan Yesus tampak dari peristiwa penampakan-penampakannya. Baiklah, kita masuk dalam pengertian kebangkitan secara harafiah. Kebangkitan secara harafiah berarti berdiri kembali. Kebangkitan menyangkut diaktifkannya kembali pola kehidupan seseorang, yaitu pola kehidupan yang dipelihara dalam ingatan Allah. Menurut kehendak Allah bagi pribadi itu, orang tersebut dibangkitkan dalam tubuh manusia ataupun tubuh rohani, tetapi tetap mempertahankan identitas pribadinya, mempunyai kepribadian yang sama seperti pada waktu ia mati. Kebangkitan orang-orang mati adalah suatu pernyataan yang menakjubkan dari kenyataan Yehuwa yang tidak selayaknya diperoleh. Hal ini memperlihatkan hikmat dan kuasanya adalah suatu cara untuk mewujudkan maksud tujuannya yang semula atas bumi. Selanjutnya kita masuk dalam makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian atau maut. Maut tidak berkuasa menahan Yesus di dalam kubur. Dan kematian yang sementara itu selama 3 hari bukan karena ia tak berkuasa atas maut, tetapi karena ia secara sukarela memberikan nyawanya demi penebusan dosa manusia. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Kebangkitan Yesus dari kematian bukan saja membuktikan kuasanya atas maut, tetapi juga membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang ketiga, nubuat Alkitab terbukti benar. Alkitab telah menubuatkan sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Hal ini terdapat di dalam beberapa ayat Perjanjian Lama. Salah satunya adalah dalam Mazmur Daud yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Yang keempat, perkataan Yesus berkuasa. Bukan hanya Perjanjian Lama, Tuhan Yesus sendiri pun berulang kali menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Ia bahkan sampai menubuatkan dengan rinci bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang berikut memahami makna kebangkitan Yesus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 1-10 yang diberi perikop kebangkitan Yesus. Marilah
Masing-masing murid membuka kitab suci yang terdapat dalam Matius 28 ayat 1-10. Kalau sudah dibuka dan dibaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bukti kebangkitan Yesus? Yang kedua, apa yang menarik dari perikop tersebut? Yang ketiga, apa dampak kebangkitan Yesus bagi para murid-muridnya? Dan yang keempat, apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu sendiri? Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena hanya kasih dan penyertaan-Mu, sehingga nyatalah pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami, walaupun itu hanya melalui video pembelajaran. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya apa yang sudah kami pelajari di pagi hari ini, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, jadikanlah kami semua manusia yang takut akan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, demikian dulu pembahasan kita pada pagi hari ini tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Maka untuk adik-adik kelas 8A dan 8B, semoga kebangkitan Yesus membawa warna baru dalam hidupmu, membawa penyemangat bagi hidupmu, dan juga terutama dengan kebangkitan Yesus itu kamu juga bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa bangkit dari kemalasanmu. Untuk itu, sekian dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.